Halo adik-adik, bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi di tak hingga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep limit menuju tak hingga. Jadi tak hingga dalam materi atau pelajaran matematika disimbolkan dengan seperti angka 8 ya, tapi mendatar. Ini namanya simbol yang kita baca sebagai tak hingga. Jadi tak hingga ini sebetulnya bukan bilangan ya. Jadi ini hanyalah simbol atau lambang untuk menunjukkan bilangan yang sangat besar, tidak terbatas ya. Sehingga bilangannya tidak mungkin kita dapat menuliskannya ya. Jadi cukup disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kemudian, nah ini kita materi limit tak hingga, yaitu perhatikan dua tabel di bawah ya. Kita fokus dulu untuk tabel yang atas. Untuk baris yang paling atas di sini adalah nilai X ya. Di mana X-nya bergerak menuju tak hingga ya. X-nya semakin ke kanan ini, nilainya semakin besar sampai menuju atau mendekati tak hingga. Kalau X-nya 1 ya, tentu X kuadrat juga masih 1. Tapi kalau X-nya sudah mendekati 5 atau X-nya sudah 5, nilai X kuadrat sudah semakin besar, 25. Kalau X-nya 10, perubahan nilai X kuadrat semakin besar lagi. Ya, bahkan untuk X-nya 100 atau bahkan 10 pangkat 6 ya, atau 1 juta. Kalau X-nya sudah 1 juta, nilai dari X kuadrat sudah 10 pangkat 12 atau 1 triliun. Berarti nilai X kuadratnya sangat-sangat besar ya. Sehingga kalau kita bayangkan nilai X-nya bergerak menuju tak hingga, kira-kira kalau X kuadrat nilainya mendekati berapa? Tentu mendekati ya tak hingga juga, mendekati bilangan yang sangat besar ya. Tidak terbatas, cukup dituliskan tak hingga. Berarti limit untuk X kuadrat ketika X-nya mendekati tak hingga, ya tentu jawabannya juga tak hingga juga. Kemudian, kalau kita perhatikan untuk baris ketiga. Kalau tadi 1 masih sama ya, karena 1 di pangkatan berapapun tetap 1. Kemudian kalau X-nya 5, maka X pangkat 3 sudah lebih besar lagi. Ya, bahkan lebih 100. Ya, 125. X-nya baru sampai 10, X pangkat 3 sudah 1000. Ya, X-nya 100 sudah sampai 1 juta. Ya, bahkan ketika X-nya 1 juta, X pangkat 3-nya sudah 10 pangkat 18. Ini sangat-sangat besar. Berarti kira-kira kalau X-nya semakin lama semakin besar sampai mendekati tak hingga, kira-kira nilai X pangkat 3 mendekati bilangan berapa? Tentu sama ya, tentu sama-sama mendekati tak hingga juga. Ya, sehingga nanti untuk limit X mendekati tak hingga, X pangkat 3 juga nilainya tak hingga. Oke ya, bisa dipahami. Berarti nanti secara umum, nah di sini ya, jika X-nya berupa bilangan positif, dapat disimpulkan bahwasanya limit X dipangkatkan N, X-nya menuju tak hingga, selalu hasil akhirnya adalah tak hingga. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua akan kita peroleh dari tabel yang kedua. Sekarang kita fokus ke tabel yang kedua. Di sini X-nya sama, bergerak dari bilangan yang kecil mendekati tak hingga. Ya, jadi sama dengan tabel yang di atas, X-nya mendekati tak hingga. Kalau X-nya 0,1 seper X malah tambah besar ya, yaitu nilainya 10. Kalau X-nya 1 mesti sama. Nah, di sini. Ketika X-nya sudah mulai bergerak menuju angka 5, nilai seper X sudah 0,2, sudah semakin kecil. Kalau X-nya membesar lagi sampai 10, nilai seper X semakin kecil lagi. Yaitu tadi dari 0,2 mengecil jadi 0,1. Bahkan ini ya, ketika X-nya semakin besar sampai 1000, nilai seper X sudah 0,001, sangat kecil.
kira-kira menurut kalian kalau X-nya nanti besar terus sampai mendekati tak hingga, kira-kira nilai yang super X ini mendekati angka berapa? Tentu mendekati angka 0 ya. Kalau kita perhatikan bentuknya ini kan sudah sangat kecil tapi masih lebih dari 0 ya. Kalau 1 dibagi bilangan yang sangat besar kan ya masih 0,0000. Nah, tapi belum 0 ya, sudah sangat dekat dengan 0. Jadi ketika X-nya mendekati tak hingga, nilai super X juga mendekati 0 ya, meskipun nanti tidak akan sampai 0. Kemudian kalau kita gunakan super X pangkat 3. Oh iya, ini sebelum ke baris yang ketiga kita simpulkan dulu ya untuk yang ini. Berarti ketika X-nya mendekati tak hingga, 1 dibagi bilangan yang sangat besar, tentu nanti nilainya mendekati 0. Ya, karena limit itu kan teorinya adalah mendekati. Kemudian untuk yang super X pangkat 3. Kalau X-nya 0,1 kecil ya, maka super X pangkat 3 justru besar. Tapi kalau X-nya sudah 1, nilai super X pangkat 3 sama ya, masih 1. Nah, di sini ketika X-nya sudah melebihi 1 sampai di angka 5, nilai super X pangkat 3 sudah 0,008, sudah kecil. Kalau 10, ini tambah kecil lagi. 100 tambah sangat-sangat kecil, apalagi X-nya sudah sampai 1000. Wah, ini komanya sudah sangat banyak. Ini sudah super kecil gitu ya. Sudah sangat-sangat kecil. Ini baru sampai 1000. Kira-kira bagaimana kalau X-nya mendekati tak hingga? Tentu nilai ini juga akan mendekati berapa? Ya, mendekati 0 juga. Mendekati 0 dengan bilangan yang sangat kecil. Ya, sehingga ketika limit X mendekati tak hingga super X pangkat 3, nilainya adalah 0 juga. Ya, sehingga nanti dapat disimpulkan juga seperti yang tabel pertama, ketika kita menjumpai bentuk 1 per X dipangkatkan N, di mana X-nya harus positif ini ya, maksudnya positif, maka tentu nilai dari limitnya, nilai dari keseluruhan ini adalah 0. Kemudian untuk memahami cara menyelesaikan soal limit tak hingga, ini sudah saya siapkan 2 contoh soal, ya, sementara 2 dulu. Nanti untuk variasi yang lain akan saya bahas di video berikutnya ya, agar fokus videonya bisa lebih baik, karena ini fokusnya ke konsep limitnya dulu. Oke, soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 min 5X kuadrat ditambah 9. Ini jangan sampai kita melakukan seperti ini. Ya. X mendekati tak hingga. Oh, berarti ini X pangkatkan tak hingga, ya tak hingga ya. Berarti 2 kali tak hingga. Dikurangi 5 kali, oh X kuadrat juga tak hingga juga. Berarti 5 kali tak hingga. Nah, terus nanti gimana dong? Tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, di matematika bentuk seperti ini namanya bentuk tak tentu. Ya. Ya, untuk sementara kalian cukup memahami kalau ada tak tentu itu artinya simpelnya tidak ada nilainya gitu aja ya, biar lebih mudah ini ya. Hasilnya tidak boleh seperti ini. Nah, terus bagaimana dong kalau kita tidak bisa dengan metode seperti ini? Nah, biasanya nanti konsep di limit tak hingga yang dijadikan pedoman adalah pangkat tertingginya. Yaitu kalau di bentuk soal nomor 1, itu kan pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Berarti nanti X pangkat 3-nya kita keluarkan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ya. X pangkat 3-nya kita keluarkan. Kemudian, ya berarti agar nilainya tetap sama, semua unsur yang di dalam kurung kamu bagi tak hingga. Ya, berarti nanti 2X pangkat 3 ya dibagi X pangkat 3. Dikurangi ya 5X kuadratnya juga sama, ini dibagi X pangkat 3 ditambah 9 per X pangkat 3. Ya, ini prosedurnya memang seperti ini. Kemudian ini limit X mendekati tak hingga X pangkat 3. Nah, ini kan yang di dalam kurung
X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis tinggal 2. Dikurangi, ini X-nya ada 2, yang bawah X-nya ada 3. Berarti kalau kita coret kan yang bawah masih 1, ya, yaitu nanti 5 per X. Ditambah yang kanan itu 9 per X pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa kita lanjutkan, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dalam kurung 2 dikurangi. Nah, tadi kan kalau X-nya mendekati tak hingga, kalau 5 dibagi tak hingga, ya sama saja. Nanti hasilnya pasti mendekati 0. Ya, karena 5 dibagi bilangan yang sangat-sangat besar. Ya, nanti tentu nilainya sangat-sangat kecil. Yang 9 juga sama, ini juga pasti nilainya 0. Ya, sehingga kita peroleh limit X pangkat 3 X pangkat 3 X mendekati tak hingga, tapi ini dikalikan 2, ya. Berarti kalau seperti ini bentuknya artinya ya tentu nilainya adalah tak hingga, karena tak hingga dipangkatkan 3 masih dikalikan 2. Jadi jawabannya seperti ini, ya. Kalau tadi seperti ini kan kita nggak jelas. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2, ya. Untuk hasil pekerjaan yang soal nomor 1 sudah saya hapus, ya. Untuk ini space soal yang nomor 2. Secara konsep ini sama, ya. Kalau kamu memasukkan X-nya langsung, karena di sini X-nya mendekati tak hingga, oh yang atas kalau X-nya dihitung mendekati tak hingga, nanti juga hasilnya tak hingga. Yang bawah kalau dihitung X-nya mendekati tak hingga, ada X pangkat 4 dan seterusnya juga sama. Nanti yang bawah juga tak hingga. Tak hingga dibagi tak hingga. Nah, ya. Berapa ini? Nah, ini yang disebut bilangan tak tentu atau tidak jelas. Ya, sehingga simpelnya, ya, untuk sementara cukup kalian pahami tak tentu itu sebagai bilangan yang tidak ada nilainya, gitu aja, ya. Biar intinya nggak boleh seperti ini. Berarti gimana dong kalau kita nggak boleh dengan metode seperti itu? Seperti tadi soal nomor 1, konsepnya sama, yaitu yang menjadi pedoman adalah pangkat tertingginya, ya. Berarti sekarang seperti ini, kita tuliskan dulu, ya. Limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5 dibagi oleh 2X pangkat 4 ditambah 10 X pangkat 3 plus 9. Nah, ini secara umum kita kalikan atau kita bagi kedua ruas, ya, boleh. Tapi biasanya secara umum di buku-buku akan dituliskan dibagi, ya, atau dikalikan 1/X pangkat 4. Nanti yang bawah juga gitu, 1/X pangkat 4. Ya, dikalikan 1/X pangkat 4. Ya, mudahnya itu ya kedua sisi atas dan bawah dibagi X pangkat 4. Berarti nanti seperti ini kurang lebihnya, ya. 6X pangkat 4 ya dibagi X pangkat 4. Ditambah 2X kuadrat, ini sama, dibagi X pangkat 4. Min 5 per X pangkat 4. Kemudian untuk yang bawah pun begitu, ya. Tinggal kita hitung 2X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 10X pangkat 3 di per X pangkat 4 ditambah 9 juga sama dibagi X pangkat 4, ya. Prosedurnya memang agak ribet kalau kita terlalu detail, ya. Tapi kalau kalian sudah paham, oh nanti kalau X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ya langsung 6. Nah, seperti itu ya akan lebih cepat. Ini juga sama, X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Kan kalau dicoret yang bawah masih 2, ya. Berarti nanti ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 5 per X pangkat 4, ya. Dengan cara yang sama nanti akan kamu peroleh yang bawah itu 2 ditambah 10 dibagi X, ya, karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 ditambah 9 per X pangkat 4. Nah, ini lanjutannya di sini saja, ya. Oke, nah sekarang karena kita tahu di sini X yang mendekati tak hingga, berarti kan kalau X kuadrat nanti sangat besar. 2 dibagi sangat besar tentu 0.
Yang 5 dibagi X pangkat 4 juga 0. 10 dibagi X juga 0. 9 dibagi X pangkat 4 juga 0. Sehingga kita peroleh bentuk 6 ditambah 0 dikurangi 0 per 2 ditambah 0 ditambah 0. Ya, sehingga yang kita hitung tinggal angka ya 6 sama 2 ini, yaitu nilainya tentu 3. Ya, seperti itu. Jadi simpelnya adalah soal nomor 1 dan 2 ya, dengan pola seperti itu terus dapat kita simpulkan seperti ini. Kalau bentuk limitnya tidak berperan ya, X pangkat 3 dan yang paling tinggi itu positif, ya, ini kan positif. Ya, tentu kalau negatif ya nanti hasilnya min tak hingga. Kalau yang pangkat tertingginya memiliki koefisien positif, maka ini pasti jawabannya adalah tak hingga. Ya, ini langsung aja gitu, biar lebih mudah. Jadi yang 5x kuadrat sama plus 9 itu tidak ngaruh di perhitungan ya. Begitupun untuk soal nomor 2. Kalau pangkat tertingginya 4 atau di sini variabelnya adalah x pangkat 4, maka ya kita fokusnya hanya di situ ya. Yang pangkat 4 yang bawah adalah 2. Sehingga untuk embel-embel yang belakang ini simpelnya itu bisa diabaikan saja ya kalau ini diperhitungan. Cuma kalau kita menghitung dengan prosedur ya harus seperti ini. Tapi kalau kita misalkan hanya menjawab dengan cara yang cepat ya seperti itu konsepnya. Yang selain pangkat tertingginya bisa diabaikan. Sehingga tadi untuk soal nomor 2 ketemu angka 3 itu ya cukup tadi kan, cukup 6 sama 2-nya, cukup yang depan ini dihitung. 6 bagi 2 tentu 3. Itu yang biasanya kalau di bimbel atau di belajar yang lembaga yang lain itu diajari cara cepatnya seperti itu. Tapi prosedurnya ya tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa di replay kembali. Barangkali tadi ada kata-kata saya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Ya, mudah-mudahan nanti ketika di replay bisa dipahami. Ataupun kalau memang masih juga kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk variasi soal yang lain akan saya jelaskan di video berikutnya.